Sebuah dokumen perang rahasia milik Amerika Serikat bocor ke publik. Kenapa kita tidak mengetahui siapa yang membocorkannya, tapi informasi yang ada dalam dokumen rahasia itu membuat seluruh dunia ngeri. Bagaimana tidak, teman-teman? Amerika Serikat dalam dokumen tersebut mengatakan akan melakukan perang habis-habisan untuk menaklukkan Iran. Yang tambah bikin ngeri, ada keterlibatan sejumlah negara Timur Tengah. Salah satunya sebut Arab Saudi yang mendukung secara langsung penaklukan atau serangan habis-habisan Amerika Serikat ke Iran. Nah, teman-teman, ini tentu akan menjadi cikal bakal perang dunia ketiga kalau misalnya memang Amerika berniat untuk menghancurkan Iran. Apalagi dalam dokumen tersebut, teman-teman, Amerika membuka opsi penaklukan lewat senjata nuklir. Ya, kapal induk nuklir Amerika Serikat saat ini telah berada di posisi tempur di Timur Tengah dan hanya tinggal menunggu waktu saja Donald Trump untuk memencet tombol merah, mengeluarkan senjata mematikan, yaitu senjata nuklir. Nah, yang menarik, teman-teman, di sini peran negara-negara lain ternyata juga terbagi. Eropa yang dulu sangat anti dengan Iran tiba-tiba berbalik 180 derajat, menyatakan dukungan penuh kepada Iran, bahkan siap mengirimkan militernya kalau misalnya ini Donald Trump, teman-teman, jadi menggempur Iran. Dan yang lebih menarik, teman-teman, Indonesia sebagai salah satu sahabat lama, sahabat dekat, saudara jauh Iran, juga berkewajiban untuk menolong Iran. Karena walaupun, teman-teman, ya kita sangat jauh kepada Iran, tapi boleh jadi kita hubungan kerjasama kita ini memang sudah sangat kuat. Banyak sekali program-program kerjasama Indonesia baik di pendidikan atau juga di militer yang selalu berhubungan. Nah, jadi kalau misalnya Iran digempur, Pak Prabowo tentu tidak boleh tinggal diam. Pak Prabowo berkewajiban sesuai amanat undang-undang untuk menjaga kedamaian abadi di seluruh dunia dan menghapuskan penjajahan. Tentu, Rusia juga tidak akan diam saja melihat Iran digempur. Jadi memang ini pemantiknya, teman-teman, di beberapa daerah, ya, di beberapa wilayah, ada di Greenland, ada di Iran, kemarin di Venezuela. 3 tempat ini sudah memanas. Kalau Venezuela sudah takut, ya, Greenland yang belum, dan juga Iran. Nih, teman-teman, kita bakal tengok dulu dokumen rahasia itu seperti apa dan negara mana saja yang mendukung Iran diratakan oleh senjata nuklir. Kita simak dulu informasi selengkapnya. Where do things stand with Iran? The U.S. has got sizable military assets. You know, we have a lot of ships going that direction. Sebuah set dokumen militer yang bocor mengungkap bentuk kerjasama strategis antara Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan sekutu lain di kawasan terkait ancaman dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara Arab utama termasuk Qatar, Bahrain, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah terlibat dalam koordinasi militer secara rahasia dengan Amerika Serikat dan Israel selama beberapa tahun terakhir. Kerjasama ini difasilitasi melalui struktur keamanan regional yang dikenal sebagai Regional Security Construct, yang dirancang untuk bergotong royong mengawasi dan menghadapi ancaman rudal maupun drone Iran.
Menurut dokumen yang dilaporkan oleh sejumlah media internasional, pertemuan militer skala tinggi telah diadakan di Bahrain, Mesir, Yordania, dan Qatar sejak 2022. Pertemuan tersebut melibatkan pejabat senior militer dari negara-negara yang disebutkan, termasuk koordinasi latihan militer dan sistem pertahanan udara. Kerjasama itu terjadi meskipun beberapa negara Arab secara publik mengecam konflik di Gaza dan menekankan pentingnya perdamaian regional. Namun dokumen militer yang dibocorkan menunjukkan bahwa di balik deklarasi publik terdapat diskusi strategis, yakni tentang yang membahas keamanan bersama menentang potensi ancaman Iran. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat usai Amerika Serikat mengerahkan armada perangnya mendekati wilayah Iran. Langkah ini terjadi di tengah kerusuhan besar di dalam negeri Iran dan ancaman keras dari Presiden AS Donald Trump. Iran pun menetapkan status siaga penuh dan menyatakan siap membalas setiap serangan. Situasi ini membuka kemungkinan berbagai skenario dari serangan terbatas hingga konflik yang lebih luas. Lalu seperti apa strategi serangan AS dan bagaimana kemungkinan balasan Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ketegangan ini dipicu oleh pergerakan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln bersama 3 kapal perusak pendamping yang dikabarkan telah memasuki Samudra Hindia. Armada tersebut akan menambah kekuatan militer AS di Timur Tengah, melengkapi kapal perang dan kapal perusak AS yang sudah disiagakan di Bahrain dan Teluk Persia. Secara keseluruhan, pengerahan ini membawa sekitar 5.700 personel militer tambahan ke kawasan. Trump membenarkan pergerakan armada tersebut, namun tetap berharap kekuatan militer itu tidak perlu digunakan. Meski begitu, Trump tetap melontarkan peringatan keras kepada Iran terkait program nuklir dan penanganan aksi protes di dalam negeri. Laporan kajian mendalam dari Lembaga Pemikir Institute for National Security Studies (INSS) menilai AS punya beberapa pilihan tindakan. Opsi pertama yaitu melakukan serangan simbolis. AS bisa melakukan serangan kecil pada beberapa lokasi atau orang tertentu saja. Tujuannya bukan untuk menghancurkan seluruh negara Iran, tapi hanya untuk membuktikan bahwa ancaman Trump itu serius dan dia berani memakai kekuatan militer. Serangan ini diharapkan bisa memaksa Iran mau bernegosiasi lagi soal nuklir dengan posisi yang lebih lemah. Tapi cara ini diprediksi tidak cukup untuk benar-benar melindungi para pendemo seperti janji Trump. Opsi kedua yaitu serangan untuk melemahkan rezim Iran. AS bisa menyerang pasukan khusus seperti IRGC, Basij, atau pejabat tinggi Iran. Pilihan ini sangat sesuai dengan janji Trump untuk membantu para pendemo karena bisa melemahkan kemampuan pemerintah dalam menekan protes. Bahkan, AS mungkin saja mencoba menangkap atau menyerang pemimpin tertinggi Iran, sama seperti yang mereka lakukan di Venezuela awal Januari 2026. Opsi ketiga yaitu serangan pada kekuatan militer utama.
Selain menyerang pasukan keamanan, AS bisa fokus menghancurkan senjata-senjata penting Iran seperti gudang rudal balistik. Hal ini dilakukan untuk kepentingan AS sendiri agar Iran tidak bisa membalas dan membuat biaya yang harus dibayar Iran jadi sangat mahal jika mereka tetap melawan. Di samping itu, jika AS menunggu sedikit lebih lama dan protes terus berlanjut, AS disebut bisa memindahkan lebih banyak pasukan dan senjata kembali ke Timur Tengah. Dengan lebih banyak pasukan, risiko bagi tentara AS jadi lebih kecil dan mereka bisa melakukan serangan yang lebih besar. Pada kenyataannya, proses penambahan pasukan ini sudah mulai berjalan. Jika protes mereda, Iran bisa mengaku mereka sudah menuruti perintah Trump untuk berhenti menindak pendemo. Ini memberi kesempatan bagi Trump untuk merasa menang tanpa harus perang. Jika ini terjadi, AS mungkin batal menyerang atau hanya melakukan serangan kecil formalitas saja. Trump disebut terlihat mulai mempertimbangkan jalur ini. Semuanya tergantung apakah Iran mau mengalah soal program nuklir mereka atau tidak. Akan tetapi sulit untuk memastikan mana yang akan terjadi. Meski demikian, kemungkinan AS untuk benar-benar menyerang secara militer disebut telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Sebaliknya, peluang bahwa masalah ini selesai tanpa serangan dari AS justru semakin mengecil. Menanggapi ancaman tersebut, Iran menegaskan tidak memiliki pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuan pertahanannya untuk menjaga kedaulatan negara. Karena mereka harus siap dengan segala risiko, maka seluruh wilayah Iran sekarang dalam status siaga tinggi. Pejabat senior Iran mengatakan, setiap pelanggaran terhadap kedaulatan dan wilayah Iran akan dibalas. Iran juga menyebut tengah berupaya menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan sebagai langkah menghadapi ancaman berkelanjutan dari AS. Menurutnya, negara yang terus-menerus berada di bawah tekanan militer tidak punya pilihan lain selain menyiapkan seluruh sumber daya untuk membela diri. Pejabat tersebut menegaskan, baik serangan terbatas maupun terbuka, terarah atau tidak, semuanya akan dianggap sebagai perang habis-habisan. Di samping itu, ekonomi Iran yang sedang hancur dan melemahnya kelompok-kelompok proksi membuat Iran sulit bergerak bebas. Padahal kelompok tersebut harusnya jadi pelindung Iran dari serangan Israel atau AS. Dan sekarang, Iran diprediksi hanya memiliki 4 opsi untuk bertahan. Opsi pertama yaitu menyerang pangkalan AS. Melansir INSS, Iran masih punya banyak rudal jarak pendek dan drone untuk menyerang pangkalan militer AS di Teluk Persia. Namun mereka takut jika banyak tentara AS tewas, Trump akan marah besar dan berusaha menggulingkan rezim Iran. Di lain sisi, karena pasukan AS di kawasan itu masih sedikit dan belum ada kapal induk, Iran mungkin berpikir ini waktu yang tepat untuk menyerang sebelum pertahanan udara AS makin kuat. Jika Iran masih mau berdamai, mereka mungkin hanya akan melakukan serangan kecil sebagai simbol perlawanan saja. Ini pernah mereka lakukan saat menyerang pangkalan AS di Qatar pada Juni 2025 lalu setelah AS mengebom lokasi nuklir mereka. Opsi kedua yaitu menyerang Israel dengan rudal dan drone. Mereka mungkin melakukan ini agar tidak langsung perang dengan AS, tapi tetap terlihat melawan. Risikonya, Israel pasti akan membalas dengan sangat keras dan bisa mengajak sisa-sisa kekuatan Hizbullah di Lebanon untuk ikut perang. Apalagi selama ini Iran sudah keluar banyak uang untuk membantu Hizbullah melawan Israel. Serangan ini juga bisa membuat Israel dan AS bekerja sama menghancurkan fasilitas penting di Iran. Opsi ketiga yaitu menutup jalur minyak di Selat Hormuz yang merupakan tempat lewatnya 1/4 minyak dan gas dunia. Jika ini terjadi, ekonomi dunia akan kacau dan harga bensin akan melonjak tajam. Tapi ini disebut menjadi jalur terakhir jika rezim Iran sudah mau hancur. Cara ini dinilai sangat berisiko karena pasti akan memancing banyak negara lain untuk ikut menyerang Iran. Opsi keempat yaitu jalur damai dan diplomasi untuk menyelamatkan diri dan harga diri Iran. Iran mungkin mau berhenti mengolah uranium dan membatasi pembuatan rudal asalkan AS berhenti menyerang. Meskipun Trump mengatakan tidak mau bicara dulu, jalur diplomasi masih mungkin terjadi. AS bisa saja menggunakan ancaman militer hanya untuk memaksa Iran agar mau menuruti aturan soal nuklir dan rudal. Namun cara ini berarti Iran harus membuang ideologi negara mereka yang selama ini dikenal sebagai negara revolusioner yang anti-barat. Di samping itu, sangat kecil kemungkinan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mau mengalah begitu saja. Jadi, jalur damai disebut hanya bisa terjadi jika ada pergantian pemimpin yang mungkin lewat kudeta di mana pasukan elit IRGC meminta Khamenei mundur.
Ini mirip dengan kejadian di Venezuela, di mana pemerintahan berganti tapi tetap di bawah kendali AS. INSS menyebut jika ini terjadi, kelompok oposisi Iran mungkin akan tersingkir dari permainan politik. Apapun skenario yang diambil, baik serangan militer maupun jalur diplomasi, dampaknya akan sangat terasa bagi stabilitas global, terutama pada ekonomi dan keamanan dunia. Rezim Iran kini harus memilih antara menjaga ideologi atau bertahan hidup di tengah tekanan hebat AS. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus perkembangan terbaru konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi menyebutkan soal dokumen rahasia Amerika Serikat yang bocor ke publik, di mana Amerika teman-teman ini ingin terdapat informasi yang sangat sensitif terkait rencana invasi AS ke Iran, dan bagaimana ini Eropa yang awalnya sekutu Amerika sekarang berbalik mendukung Iran. Apakah Iran itu akan jadi arena perang baru seperti Ukraina? Nah, ini kan tentu akan sangat ngeri teman-teman kalau misalnya memang terjadi perang dunia ketiga. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba deh tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.